اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah tabaraka wa taala atas taufik serta nikmat yang Allah azza wa jalla masih limpahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita dapat bersama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni salat maghrib secara berjamaah, serta kita iringi dengan duduk sejenak untuk mengkaji dan mempelajari ilmu yang berkaitan dengan agama ini. Dan sebagaimana antum ketahui bersama bahwa ilmu yang sebenar-benar ilmu adalah yang memiliki athar, yang memiliki pengaruh dalam kejiwaan seseorang. Sehingga Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, laisal ilmu ma hufidh, innamal ilmu khasyatullah. Ilmu itu bukanlah semata-mata apa yang diketahui dan dihafal, akan tetapi ilmu adalah khasyatullah, sesuatu yang dapat menghantarkan kita, menjadikan kita takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga ilmu adalah sesuatu yang memiliki pengaruh yang besar dalam kejiwaan kita. Dengan ilmu inilah kita bisa takut kepada Allah azza wa jalla. Kita merasakan khasyah, kita merasakan takut, kita merasakan bahwasannya diri kita ini kerdil, kecil, tidak pantas membangkang kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka bagi orang-orang yang mendambakan khasyatullah ini, hendaknya senantiasa menuntut ilmu, senantiasa hadir di majelis ilmu, karena di majelis ilmu inilah kita mendapatkan hati kita hidup, kita merasakan hati ini tenang, tentram. Maka perbanyak hadir kita ke majelis ilmu. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau merupakan qudwah kita,
panutan kita, suri teladan kita, dan apapun yang beliau sallallahu alaihi wasallam arahkan kita dengannya, maka wajib untuk kita taati, wajib untuk kita terima arahan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini bersama-sama kita melanjutkan penjelasan yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala terkait dengan kitab Riyadhus Shalihin dan bab yang telah kita sebutkan sebelumnya, yakni babul muraqabah. Maka Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan terkait dengan bab ini. Beliau membawakan al-ayatu tsalitsah allati saqaha al-muallif rahimahullahu taala fi babil muraqabah. Qauluhu ta'ala innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Maka ayat yang ketiga yang dibawakan oleh al-muallif yaitu al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala terkait dengan bab muraqabah ini, yakni firman Allah Azza wa Jalla yang berbunyi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala baginya la yakhfa alaihi syai', tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah tabaraka wa taala, fil ardi wala fis sama', baik yang ada di bumi ini maupun yang ada di langit. Dan Allah Azza wa Jalla tegas menyatakan demikian, menunjukkan bagaimana ilmu Allah Azza wa Jalla yang begitu luas, menunjukkan bagaimana pengawasan Allah Azza wa Jalla yang tidak ada satupun tersembunyi dari Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada satupun yang tidak dilihat oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada satupun yang tidak didengar oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Semua diketahui, semua dilihat, semua didengar oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, adapun makna syai' di dalam ayat yang mulia ini adalah nakirah fi siyaqin nafyi, merupakan isim nakirah yang datang setelah siyaq nafi, yang dimana makna dari isim nakirah apabila datang setelah dari siyaq nafi yaitu bermakna umum, bermakna umum. Sehingga ketika kita membaca ayat yang mulia ini, la yakhfa alaihi syai', maka kata beliau fata ummu kulla syai'in, mencakup segala sesuatu. Fa kullu syai'in la yakhfa 'ala Allah fil ardi wala fis sama', segala sesuatu tidak ada yang tersembunyi bagi Allah tabaraka wa taala, baik yang ada di bumi ini maupun yang ada di langit. Semua diketahui oleh Allah Azza wa Jalla, semua didengar oleh Allah tabaraka wa ta'ala, semua dilihat oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Waqad fassala Allah hadza fi qoulihi tabaraka wa ta'ala, dan Allah Azza wa Jalla telah memperinci hal demikian ini di dalam salah satu firman-Nya. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratabin wa la yabisin illa fi kitabim mubin.
Allah Azza wa Jalla berfirman, dan ialah Allah Azza wa Jalla yang memegang mafatihul ghaib, pintu-pintu gaib. Segala sesuatu yang tersembunyi dari mata kita diketahui oleh Allah tabaraka wa taala. Karena Allah Azza wa Jalla menjelaskan, wa indahu mafatihul ghaib. Dialah Allah Azza wa Jalla yang memegang, yang memiliki mafatihul ghaib, segala sesuatu yang tersembunyi, segala sesuatu yang gaib, Allah Azza wa Jalla lah yang mengetahuinya. La ya'lamuha illahu. Tidak ada satupun yang mengetahui tentang ilmu gaib tersebut melainkan hanya Dia, yaitu Allah tabaraka wa taala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan Allah Azza wa Jalla mengetahui apa yang ada di daratan maupun apa yang ada di lautan. Apa yang ada di daratan, baik yang ada di permukaan bumi ini maupun yang ada di dalam bumi ini, Allah Azza wa Jalla mengetahuinya jamaah. Kita sebagai manusia hanya mengetahui apa yang nampak di mata kita. Namun Allah Azza wa Jalla mengetahui segala sesuatu yang nampak maupun yang tidak nampak di mata kita. Diketahui oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla nyatakan, wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Apa yang ada di muka bumi ini diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Di daratan ini diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Dan di kedalaman bumi Allah Azza wa Jalla juga mengetahuinya. Apa kandungan dari bumi ini Allah Azza wa Jalla mengetahuinya. Dan demikian juga yang ada di dalam lautan, baik yang ada di permukaan laut maupun di kedalaman laut yang paling dalam sekalipun Allah Azza wa Jalla mengetahui. Padahal tidak ada satupun alat yang canggih terkadang bisa menembus, bisa menyelam dengan kedalaman tertentu di kedalaman laut tersebut. Namun Allah SWT mengetahui apa yang ada di kedalaman laut yang alat canggih sekalipun mungkin tidak sanggup untuk menjelajahi kedalaman laut ini. Bahkan para ilmuwan mengatakan laut yang ada di bumi ini hanya diketahui, diteliti oleh para ilmuwan yang khusus meneliti tentang laut, hanya 5%-nya mereka berhasil teliti, mereka berhasil ketahui. 95%-nya mereka tidak ketahui apa yang ada di laut ini. Namun bagi Allah Azza wa Jalla segala sesuatu diketahui olehnya. Kemudian wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidaklah ada satu dedaunan kering yang terjatuh melainkan Allah SWT tahu daun yang kering jatuh tersebut. Allah SWT tahu itu semua jamaah. Daun yang kering yang mungkin kita tidak tahu, hatta daun yang mungkin di depan mata kita. Umpama kita menaruh bunga di dekat tempat tidur kita, bunga yang hidup, bisa jadi walaupun ia tetap di tempat tidur kita atau di dekat tempat tidur kita, kita taruh bunga ini, kita kadang nggak tahu kapan bunga ini gugur. Namun Allah Azza wa Jalla, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satupun dedaunan kering yang jatuh melainkan Allah Azza wa Jalla tahu ia jatuh dan bagaimana cara jatuhnya, serta pada kondisi apa ia jatuh. Allah Azza wa Jalla tahu itu semua jemaah. Wala habbatin fi dhulumatil ardi. Dan tidaklah ada satu biji pun yang tersimpan di dalam kegelapan bumi melainkan Allah Azza wa Jalla tahu itu semua. Satu biji. Apa pentingnya bagi kita satu biji? Akan tetapi biji yang satu yang ada di kedalaman bumi sekalipun Allah SWT ketahui. Bahkan yang mengatur biji ini tumbuh siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Kemudian wala ratabin wala yabisin. Demikian juga yang kering maupun yang basah.
Dari segala yang ada ini Allah Azza wa Jalla mengetahuinya. Illa fi kitabim mubin, itu semua terdapat di dalam kitab Al-Mubin yang nyata, yang jelas. Maka di dalam ayat yang mulia ini jamaah rahimakumullah, jika kita benar-benar mentadabburinya, maka kita akan menjumpai bagaimana agungnya Allah tabaraka wa taala. Bagaimana besarnya Allah tabaraka wa taala. Sehingga tatkala telah kita mengetahui keagungan Allah Azza wa Jalla, akan berat bagi kita untuk meremehkan. Berat bagi kita untuk bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala. Qala al-ulama, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, para ulama mengatakan, "Idza kanatil awraqu saqitatu ya'lamuha فكيف بالأوراق النامية التي ينبتها ويخلقها فهو بها أعلم عز وجل." Maka tatkala dedaunan kering yang jatuh saja Allah Azza wa Jalla ketahui, lantas bagaimana lagi dengan dedaunan yang tumbuh yang bisa kita lihat? Maka hal demikian ini lebih lagi diketahui oleh Allah Azza wa Jalla karena dialah yang menciptakannya. Dedaunan kering Allah Azza wa Jalla tahu jamaah. Coba kita hitung berapa daun dalam satu pohon. Satu daun yang gugur, yang jatuh dari satu pohon tersebut, yang mungkin jumlah daunnya ratusan daun atau bahkan ribuan daun, Allah SWT tahu dia jatuh. Maka lantas dedaunan yang kering saja yang jatuh tersebut Allah SWT tahu. Sebagaimana perkataan para ulama, bagaimana lagi dengan sesuatu yang nampak? Bagaimana lagi dengan sesuatu yang nampak? Maka diketahui oleh Allah tabaraka wa taala. Amma qauluhu, kata beliau, adapun firman Allah Azza wa Jalla yang berbunyi, wala habbatin fi dhulumatil ardi, dan tidaklah ada satu biji yang tersimpan di dalam kegelapan bumi melainkan Allah Azza wa Jalla mengetahuinya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, habbatin, habba yaitu nakira fi siyaqin nafi al-muakkad bimin, adalah merupakan isim nakirah yang datang dengan siyak nafi. Dan telah kita sebutkan apabila ada suatu isim nakirah yang didatangkan setelahnya ada nafyun, ada penafian, maka isim nakirah ini akan bermakna umum. Akan bermakna apa? Umum. Ketika Allah SWT mengabarkan kepada kita wala habbatin, satu biji yang ada tersimpan di dalam kegelapan bumi saja Allah Azza wa Jalla ketahui, lantas bagaimana yang bisa nampak oleh manusia, lebih diketahui lagi oleh Allah tabaraka wa taala. Idzan yashmalu kulla waraqatin saghiratin kanat aw kabirah. Maka ini mencakup segala sesuatu dari dedaunan, baik yang kecil maupun yang besar, dedaunan tersebut diketahui oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian juga dengan habbah tadi, dengan bijian tadi, baik biji yang paling kecil sekalipun maupun biji yang besar diketahui oleh Allah tabaraka wa taala. Jika kita menanam misalnya biji kacang hijau, antum tanam kecil sekali, antum tanam biji kacang hijau tersebut yang kecil itu, kadang saking kecilnya kita tidak tahu di situ ada orang menanam biji. Namun Allah SWT mengetahui biji ini, meskipun tersembunyi dari mata kita, Allah SWT tetap mengetahui hal itu semua. Sehingga kata Syekh, walinufrid anna habbatan saghiratan mughmisatan fi tinil bahr fahiya fi khamsi dhulumat.
Oleh karenanya jika kita perhatikan kata beliau, habbah saghirah, yakni biji yang kecil yang berada di dalam kedalaman dari bumi ini maupun yang ada di dalam kedalaman al-bahr, di dalam kegelapan bahar, di dalam kegelapan lautan, maka dari sisi istilah zulumat, maka zulumat ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ada 5 jenis. Sini beliau ingin menjelaskan kepada kita jenis dari zulumat, kegelapan tersebut. Namun yang dimaksudkan dengan kegelapan di sini adalah kegelapan yang kita ketahui sekarang ketika tidak ada cahaya. Kegelapan yang sifatnya hakiki, bukan yang bersifat majazi, karena apabila kita sebut kegelapan dengan sifat majazi, maka maknanya adalah adamul hidayah, tidak adanya hidayah. Akan tetapi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ingin menjelaskan kepada kita jenis dari kegelapan yang kesemuanya jenis kegelapan ini Allah SWT ketahui apa yang ada di setiap kegelapan-kegelapan tersebut. Yang padahal mata kita tidak mengetahui apa yang tersembunyi dari setiap kegelapan yang ada, namun Allah SWT mengetahui apa yang ada di setiap kegelapan yang ada ini. Kegelapan yang pertama kata beliau adalah al-zulmatul ula, zulmatut tin al-munghamisah fih. Kegelapan yang ada di dalam tanah. Kegelapan yang ada di dalam tanah. Ketika kita menutup sesuatu dengan tanah atau menggali lubang kemudian kita tutup lagi lubang tersebut dengan tanah, maka pasti di sana ada sesuatu yang sifatnya zulmah ini, kegelapan ini. Maka kegelapan ini adalah kegelapan yaitu zulmatut tin al-munghamisah fi. Dan meskipun kegelapan yang ada di bawah tanah sekalipun Allah SWT mengetahui itu. Oleh karenanya terdapat salah satu bait syair yang disebutkan oleh sebagian ulama terkait dengan muraqabatullah azza wa jalla ini. Ia mengatakan, wa idza khalauta biribatin fi zulmatin wan nafsu da'iyatun ila tughyan. Apabila engkau menyendiri di dalam kegelapan dan jiwamu meronta-ronta untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah azza wa jalla, fastahi min nazaril ilah, maka tanamkanlah rasa malu pada dirimu bahwa Allah azza wa jalla pasti mengetahui maksiat tersebut. Wa qul laha, dan katakanlah pada dirimu, innal ladzi khalaqadh dhalam yarani, sesungguhnya zat yang menciptakan kegelapan ini sejatinya ia melihatku. Sampai hal yang demikian ini pun terlintas di benak para ulama jamaah. Kenapa dijelaskan dan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait dengan zulmah, kegelapan ini? Karena terkadang kita merasa ketika kita menyendiri pada suatu tempat yang tidak ada satupun manusia mengetahui kita, kadang kita merasa kita bebas dari jangkauan manusia. Kadang kita merasa kita bebas dari Allah tabaraka wa ta'ala. Padahal sejatinya tidak. Tidak ada yang namanya kita ini terbebas dari jangkauan Allah azza wa jalla, tidak ada. Walaupun hanya sedetik, tidak ada namanya kita ini bisa terbebas dari jangkauan Allah azza wa jalla, dari pengawasan Allah azza wa jalla, dan dari ilmu Allah azza wa jalla, tidak ada. Maka sampai para ulama mengatakan di antaranya bait syair yang kita bacakan tadi, wa idza khalauta bi ribatin fi zulmatin, apabila engkau menyendiri dalam kegelapan, wa nafsu da'iyatun ila tughyan, sementara dirimu ini meronta-ronta ingin sekali untuk melakukan kemaksiatan, fastahyi min nazaril ilah, maka tanamkanlah dalam dirimu rasa malu kepada Allah azza wa jalla yang melihat kemaksiatan yang hendak engkau kerjakan ini. Wa qul laha, dan katakan pada jiwamu, dirimu tersebut,
Innalladzi khalaqadh dhalam yarani. Sesungguhnya zat yang menciptakan kegelapan ini melihatku. Allah SWT mengetahui kita. Kita merasa kita tidak dalam pengawasan Allah SWT tatkala kita menyendiri dan dalam keadaan gelap. Namun sejatinya Allah SWT melihat dan mengetahui kita jamaah. Kemudian kata beliau, "Zulmatu al-ma' fil bahr." Ini jenis kegelapan yang kedua. Yang juga Allah SWT ketahui itu semua. Apa yang ada di balik kegelapan tersebut Allah SWT tahu. Kegelapan al-ma' yang ada di kedalaman air. Karena di dalam air, khususnya di dalam lautan, pada kedalaman tertentu tidak ada sedikit pun sinar. Gelap. Pada kedalaman tertentu gelap lautan ini. Tidak ada satupun sinar yang masuk. Meskipun demikian gelapnya, di kedalaman laut tersebut Allah SWT mengetahui apa yang ada di balik kegelapan itu. Bukankah banyak makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla yang berada di dalam kegelapan tersebut, yang Allah Azza wa Jalla ciptakan khusus, dengan bentuk yang khusus, dengan ciri khas yang khusus. Meskipun makhluk-makhluk ini berenang di bawah kegelapan. Oleh karenanya Allah SWT nyatakan, "Hadza khalqullah faruni madza khalaqal ladzina min dunih." Inilah ciptaan Allah Azza wa Jalla, maka tunjukkan, tampakkan mana ciptaan yang berhasil diciptakan oleh selain Allah Azza wa Jalla. Adakah selain Allah Azza wa Jalla yang mampu menciptakan binatang yang berada di bawah kegelapan? Baik kegelapan di bawah lautan maupun kegelapan yang ada di bawah tanah. Bukankah banyak juga hewan-hewan yang berada di bawah kegelapan tanah ini jamaah? Contoh kecilnya yaitu cacing. Cacing berada di bawah kegelapan tanah, hidup di bawah tanah cacing ini. Dan hewan-hewan yang lainnya yang Allah SWT ciptakan khusus, mampu dia hidup di sana. Dan Allah SWT memberikan kepadanya rizki. Dan Allah SWT mengetahui gerakan dari hewan-hewan yang berada di balik kegelapan tersebut. Diketahui semua oleh Allah SWT. Jumlah mereka diketahui oleh Allah SWT. Lagi bagaimana mereka, Allah SWT mengetahui. Kemudian yang ketiga, zulmatul lail, kegelapan malam. Bahkan dalam kegelapan malam saja, kegelapan malam yang padahal setiap hari kita mengalami adanya zulmatul lail, kegelapan malam ini, kadang ada hal-hal yang tidak kita ketahui di balik kegelapan malam ini jemaah. Banyak hal yang tidak kita ketahui. Banyak hal yang tersembunyi dari mata kita di balik kegelapan malam tersebut. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla mengetahui itu semua. Dan Allah Azza wa Jalla menyatakan di dalam Al-Quran, Dia menjadikan malam bagi kita sebagai apa? Libasa. Waja'alna al-laila libasa. Sebagai pakaian. Di balik kegelapan malam tersebut ternyata ada hikmah yang besar yang Allah Azza wa Jalla mengetahuinya, yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada kita. Kemudian yang keempat, ar-rabi'ah zulmatus sahab, kegelapan yang ada di balik awan. Siapa yang mengetahui kegelapan yang ada di balik awan? Kita tidak mampu mengetahui kegelapan yang ada di balik awan. Bahkan para pilot pun terkadang mereka khawatir dan takut tatkala melewati awan yang bergumpal, awan yang menumpuk tersebut. Karena ada awan yang sifatnya tertentu yang ditakuti oleh para pilot, enggak berani mereka menembusnya. Karena kata sebagian ahli, awan tersebut mengandung ini, mengandung itu. Sehingga apabila dilewati dan ditembus, maka pesawat bisa tidak berfungsi katanya.
Siapa yang mengetahui ini semua? Allah tabaraka wa ta'ala. Hatta dhulmatus sahab kita tidak mengetahui bagaimana Allah SWT merancang itu. Kemudian dhulmatul matar an-nazil, yang kelima adalah kegelapan tatkala hujan turun. Hujan ketika turun, ternyata ada ilmu di balik itu jamaah. Dan hujan ini adalah air yang berkah. Wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Dan kami menurunkan dari langit air yang berkah, yaitu air hujan. Air yang berkah, air hujan ini jamaah rahimakumullah. Maka disebutkan di dalam salah satu riwayat, Nabi alaihi salatu wasallam tatkala turun hujan, beliau menyingkingkan lengan bajunya dan membasahi pakaiannya dengan air hujan tersebut. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hujan ini adalah berkah. Hujan berkah. Allah SWT firmankan, wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Sehingga jika kita mengetahui hujan ini adalah suatu keberkahan yang Allah SWT turunkan kepada kita, maka enggak boleh kita menghina dan mencela hujan. Enggak boleh kita mencela hujan. Apalagi mengatakan, hujan-hujan lo untuk mbeleng manteng gente begawean. Enggak boleh. Ini bentuk apa? Menghina apa yang Allah Azza wa Jalla telah tetapkan. Padahal diturunkannya hujan kepada kita sebagai bentuk rahmat Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Azza wa Jalla menurunkannya dengan keberkahan. Wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Inilah hujan. Maka jangan pernah kita menghina hujan jamaah rahimakumullah. Jangan pernah kita hina hujan ini. Selanjutnya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, khamsu dhulumatin faqa hadhihi al-habbah as-saghira wallahu azza wa jalla ya'lamuha. Maka 3 bentuk kegelapan di atas al-habbah as-saghirah, di atas dari bibit yang kecil tadi, atau sesuatu yang kecil berupa biji ini, Allah Azza wa Jalla mengetahui itu semua. Semua diketahui oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga adakah celah bagi kita ketika kita bermaksiat, kemudian maksiat kita tidak diketahui oleh Allah Azza wa Jalla? Tidak ada jemaah. Tidak ada. Oleh karena tidak ada celah bagi kita, maka jangan pernah kita bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan jangan pernah remehkan maksiat tersebut meskipun kecil. Sebagaimana perkataan salah seorang alim dalam bait syairnya, la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan pernah engkau meremehkan dosa-dosa kecil, karena sesungguhnya gunung yang tinggi tersebut berasal dari tumpukan kerikil-kerikil yang kecil. Gunung kita lihat tingginya luar biasa, ada yang sampai 3.000 meter misalnya, 4.000 meter. Ini berasal dari kerikil-kerikil yang kecil, sehingga menggunung, menumpuk, dan kita lihat begitu indah, begitu kokoh, begitu besarnya. Dan seorang mukmin jangan pernah ia meremehkan dosa meskipun dosa tersebut kecil. Karena ketika kita bermaksiat meskipun dengan dosa yang kecil ini, kita sedang bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidakkah kita malu kepada Allah SWT yang setiap hari Allah SWT penuhi kebutuhan kita, namun kita bermaksiat kepadanya? Demikian jemaah rahimakumullah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Karena sudah masuk waktu azan, kita azan, dan insyaallah setelah azan jika ada pertanyaan kita jawab pertanyaan biidznillah taala. Dan bagi yang ingin bertanya, silahkan bisa menulis pertanyaan
lewat selembar kertas. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jamaah rahimakumullah. Jika ada pertanyaan dari antum, maka kami berikan beberapa menit untuk bertanya. Tafadhal. Waktu sujud. Baik. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan doa ketika sujud, sejatinya apapun doa ketika sujud ini silahkan bisa dibaca. Bahkan Syekh Saleh Fauzan rahimahullahu ta'ala, beliau pernah ditanya, ya Syekh, bagaimana dengan doa yang ada di dalam Al-Quran? Apakah boleh kita membacanya ketika sujud? Maka beliau menjawab, boleh, dengan syarat engkau tidak meniatkan dirimu membaca Al-Quran. Karena terdapat nas hadis Nabi SAW yang menerangkan bahwa ketika kita sujud, maka kita mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Sehingga boleh dibaca, misalnya kita mau membaca Sayyidul Istighfar atau doa yang lain yang kita hafal misalnya, atau Rabbana atina fid dunya hasanah,
Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Meskipun doa ini bersumber dari Al-Qur'an, namun ketika kita maksudkan yang kita baca ini adalah dalam rangka sebagai doa, maka tidak masalah untuk dibaca. Berbeda misalnya ketika antum maksudkan antum membaca doa tersebut sebagai membaca ayat. Maksudnya adalah untuk membaca ayat, maka ini yang tidak dibolehkan. Maka silahkan apapun doa yang antum ingin baca, yang antum ingin munajatkan ketika sujud, maka baca doa sujud tersebut. Dan perlu diingat jamaah rahimakumullah, dalam salah satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Posisi dan kondisi di mana seorang hamba sangat dekat dengan Allah Azza wa Jalla adalah ketika ia sujud. Ketika kita sujud. Sehingga perbanyak doa, perbanyak munajat antum, perbanyak hajat antum, minta kepada Allah Azza wa Jalla hajat antum ketika sujud ini. Perbanyak. Misal setelah antum membaca subhana rabbiyal a'la atau doa yang lainnya, doa sujud yang dibaca, kemudian antum membaca doa yang lain yang antum ingin sebagai hajat antum agar doa ini dikabulkan oleh Allah SWT, maka silahkan dibaca. Begitu pula misalnya membaca doa agar Allah SWT mengampuni kita. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Misalnya, silahkan baca. Ini adalah merupakan doa-doa yang bermanfaat untuk kita. Wallahu taala a'lam wa a'lam bissawab. Nah. Nah. Maksudnya seperti apa kisahnya? Nah, Masya Allah. Baik. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasannya permasalahan ini sebenarnya adalah permasalahan yang sudah diatur oleh negara. Negara kita sudah mengaturnya. Sahih, Pak Mat? Nah, negara sudah mengatur terkait permasalahan ini. Tidak adanya apa istilahnya pemberian berupa ini dari kandidat ini, kandidat itu yang ingin agar mendapatkan suara dari itu. Telah diatur oleh negara dan tidak dibenarkan perbuatan ini oleh negara. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sisi agama, dari sisi Islam, tentu Islam sangat mengatur permasalahan-permasalahan yang kaitannya halal dan haram ini. Dan ini adalah permasalahan-permasalahan yang harus kita tinggalkan perbuatan semacam ini. Karena jika kita telisik dari sisi agama, masuk dalam ranah riswah perbuatan ini. Dan sebagaimana antum ketahui bersama dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari juga Imam Muslim, Abu Dawud juga menyebutkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang memberi riswah dan yang mengambil riswah posisinya sama, tempatnya sama, yaitu di neraka. Sehingga apabila kita dikasih dan enggak tahu misalnya, tiba-tiba setelah antum makan, antum tahu, ya sudah yang antum makan itu biarkan. Yang antum makan itu biarkan. Dan mungkin seketika setelah itu masih ada sisa. Apa yang kita lakukan? Enggak mungkin kita buang, karena buang ini bentuk tabdzir. Maka jika ada orang yang sangat membutuhkan sekali, sangat membutuhkan, yang fakir miskin dan butuh sekali makan hari itu, maka biasa antum berikan, tapi bukan dengan niat sedekah. Untuk berikan percuma saja, diberikan secara percuma saja, tapi bukan dengan niat sedekah. Sebagaimana misalnya adanya
harta-harta kotor dari harta riba. Sebagian ulama mengatakan boleh diberikan untuk orang makan, tapi dengan syarat tidak diniatkan sebagai sedekah. Maka tidak diniatkan sebagai sedekah karena itu harta kotor. Dan Allah SWT enggak menerima sedekah dari sesuatu yang kotor. Maka bisa diberikan kepada fakir miskin, orang yang sangat membutuhkan, yang tidak bisa makan pada hari itu. Antum kasih atau antum berikan. Sebagaimana harta kotor berupa harta riba juga demikian. Wallahu taala ala wa alam bisawab. Nah, salam. Ya. Nah. Alif lam. Nah, alif lam. Nah, alif lam at-ta'rifiyah sahih. Nah. Nah. Baik. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Terkait pertanyaan tersebut, perlu diketahui apabila isim nakirah dimasuki alif lam, maka sudah berubah status isim tersebut, tidak lagi menjadi nakirah akan tetapi menjadi ma'rifah. Karena dia disebut dengan dalam kaidah nahwunya, dalam kaidah bahasa Arab dengan ma'rifah karena at-ta'rifiyah, karena adanya alif lam at-ta'rifiyah. Nah, kemudian disebutkan di dalam firman Allah SWT, tatkala suatu isim datang, yang isim ini berupa isim nakirah, sudah dipastikan isim nakirah ini secara umum dia adalah isim yang tidak menerima alif lam, ini nakirah. Kemudian datang setelah sighah yang didahului oleh nafyun, ada siyaq atau sighah, bentuk yang didahului oleh penafian. Di antara bentuk nafi adanya la an-nafiyah, sebagaimana firman Allah SWT misalnya di dalam Al-Quran yang telah kita bacakan. Maka ini adalah berfaedah ta'ummul makna, yaitu bermakna secara umum. Nah, ini pertanyaan yang pertama. Kemudian lantas bagaimana dengan nama Allah Azza wa Jalla yang ada alif lamnya? Yang ada alif lamnya. Nama Allah Azza wa Jalla didahului oleh alif lam min asma'illah Azza wa Jalla. Di antaranya adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kemudian As-Sami, Al-Basir. Ini semua harus didahului dengan alif lam. Alif lam ma'rifiyah atau at-ta'rifiyah. Selanjutnya terkait dengan arasy. Kita mengetahui arasy merupakan makhluk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Allah SWT menyatakan Dzul Arsyil Majid. Dialah yaitu Allah SWT yang memiliki arasy al-Majid, yang mulia. Allah SWT sebutkan arasy ini mulia. Bahkan arasy ini dipikul oleh 8 malaikat. Wa yahmilu arsya rabbuka fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan ada 8 malaikat yang memikul arsy Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan arsy Allah Azza wa Jalla ini jika dibandingkan dengan kursi jauh lebih besar. Dan kursi jika dibandingkan dengan langit dan bumi, maka tidak ada apa-apanya langit dan bumi ini, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang muttafaq alaih. Diibaratkan langit dan bumi itu apabila dibandingkan dengan kursi Allah Azza wa Jalla bagaikan cincin yang dibuang di tempat yang sangat luas atau di sahra atau di padang pasir yang sangat luas. Demikian juga dengan kursi
apabila dibandingkan dengan arsy Allah Azza wa Jalla, demikian juga keadaannya ibarat cincin yang dibuang di tengah padang pasir yang sangat luas. Saking besarnya arsy Allah Azza wa Jalla sehingga Allah Azza wa Jalla nyatakan Dzul Arsyil Majid. Dialah Allah Azza wa Jalla yang memiliki arsy yang mulia. Besar arsy-Nya Allah tabaraka wa taala ini, jamaah rahimakumullah. Sehingga ketika kita mengetahui Allah Azza wa Jalla begitu besar, begitu agung, maka apakah masih kita berani bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala? Apakah masih berani kita bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala? Wallahu taala a'lam wa a'lam bissawab. Taib, jamaah rahimakumullah. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa dan kesalahan kita, mengampuni dosa dan kesalahan orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar senantiasa mengistiqamahkan hati kita di atas iman sampai kita diwafatkan oleh Allah tabaraka wa taala, mengistiqamahkan hati kita di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini, di atas manhaj yang hak ini sampai kita wafat. Dan semoga Allah Azza wa Jalla mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, mampu kita mengucapkan la ilaha illallah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.